teman-teman foodpreneur semua, ketemu lagi. Hari ini saya sungguh happy-nya berat banget, happy-nya senang banget karena ditemani cowok-cowok ganteng sebelah saya ya. Waduh. Dan suasana di sini tuh bener-bener riuh, rame, heboh, pecah, apalah ya, gue gak tau lah ya, apapun itu, gitu loh. Kita udah ada di mana? Sambal bakar. Letaknya di mana? Ini kita di Tangerang. Di Tangerang ya. Kawasan Pasar Lama Tangerang. Kawasan Pasar Lama Tangerang. Jadi teman-teman, monggo kalau mau mampir tapi harus bersabar karena antriannya panjang. Oke, nah kali ini gue udah bareng sama dua foundernya tentunya ya. Gitu kan, sambal bakar ini apa. Nah tapi sebelum kita bahas jauh lagi tentang bisnis kulinernya, nah gue pengen kenalan dulu nih. Karena kan pastinya, walaupun mungkin dua-duanya udah sering lah ya warawiri ya, siapa yang nggak tahu mereka berdua. Tapi aku yakin ada beberapa teman-teman pebisnis kuliner yang pastinya juga belum kenal nih. Boleh ya? Kita kenalan singkat dulu. Mungkin dari Perkenalan dulu. Dari Richard dulu Oke. ya. Dari Richard paling dulu. kiri ya. Nama, Oke. nama lengkap mungkin ya. Backgroundnya dulu apa? Oke. Pernah bisnis kuliner apa sebelum Oke. sambal bakar? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Richard Theodore. Kebetulan salah satu alumni Foodies, ya kan? Promosi Foodies juga mantap, ya kan? Sebelumnya saya punya background atau punya usaha sama minibar, salah satu smoothie di Indonesia, dan juga apalagi ya? Latar belakang memang pendidikan kuliner sih, Tata Boga Sarita. Jadi memang dari sekolah sampai sekarang ya mainnya di bisnis kuliner gitu. Oh, jadi pendidikannya itu memang Tata Kuliner. Boga tuh masak gitu ya? Yes. Apa bisnisnya nih? Kuliner dan bisnisnya. Jadi Ah. SMK-nya kuliner, kuliahnya bisnis. Kuliahnya bisnis. Terus dilanjutin di Foodies ya? Iya, lanjutin di Foodies. Oke, kalau gitu itu tadi udah perkenalan dari Richard. Sekarang kita mau dengar dari Iben. Kayaknya harusnya teman-teman udah tahu si Iben ini siapa, tapi biar Perkenalan lebih kali ya, lebih biar sah. sah gitu ya, kita salaman Lebih sah sah, gitu ya. benar-benar. Enakan Iben kenalin diri sendiri mungkin ya. Terus kegiatannya apa sih sehari-hari? Jangan bilang nongkrong di sini loh ya. Yang lain maksudnya. Kebetulan itu kerjaannya tiap hari nongkrong di sini. Sebelum di sambal bakar deh. Dulunya boleh lah latar belakang pendidikan Oke. dulunya apa. Terus sekarang kerjaannya apa sih sebenarnya? Oke, Silakan. halo foodpreneur, gue Iben. Latar belakangnya kalau sekarang sih kegiatan gue ngonten, bikin video, terus juga ada tim talent creator juga. Kalau dulunya banget itu gue dulu pengacara, terus sempat jadi head legal di investment company, terus habis itu sekarang konten dan ya sekarang itu nongkrong di sambal bakar kerjaannya. Kok gue jadi takut ya anak legal nih. Gue dituntut apa lagi? Terus salah-salah ngomong disomasi. Iya nih. Waduh gawat gue. Gak boleh hina-hina nih kayaknya. Nah, sekarang kita bakar sambal aja. Kita bakar sambal ya, jangan bakar rumah. Bakar sambal aja. Oke, tadi kita udah kenalan latar belakang ya. Nah, sekarang kita ngomongin lebih ke bisnisnya kali ya. Nah, pengen nanya dong ke Richard. Ini coba dijelaskan ada masalah apa? Ada masalah apa sampai lu kepikir bikin sambal bakar? Oke. Ya? Oke. Jadi sebenarnya gini sih, simple aja sih. Sebenarnya ini idenya tuh dari tim, termasuk event, tim operasional dan sebagainya, tapi dipertegas oleh followernya ya. Jadi waktu itu kita punya konten, kita pengen bangun bisnis apa nih event, bingung kan? Akhirnya kita tanya followernya. Jadi kita mau tanya, sebenarnya orang-orang tuh maunya kita bisnis apa gitu loh. Jadi jangan sampai kita udah bangunin bisnis, ya kan, gede, bagus, proper, orang nggak datang gitu loh. Jadi kalau misalkan gede, proper, bagus, dan sesuai apa yang mereka expect, jadi mereka punya responsibility nih untuk datang kan. Wah, gue yang udah saranin, gue juga yang udah antusias, gue masa nggak datang sih? Dan terbukti kan, improvement, rame gitu loh. Jadi karena idenya itu balik lagi dari follower-follower event gitu loh. Dari followernya Yes. event. Jadi ayam mau bisnis apa? Terus kenapa dibakar? Ya kalau orang-orang mintanya direbus ya kan, ya kita rebus. Jadi orang-orang mintanya dibakar kan, ya udahlah akhirnya dibakar ya kan. Terus kenapa tempatnya gede ya, orang-orang mintanya tempatnya gede karena banyak pemain F&B buka bisnis tempatnya nggak proper gitu loh. Mereka apalagi zaman Covid kan, mereka mau tempat yang open space gitu loh. Jadi kita buat suatu restoran atau bisnis, idenya event juga terbentuk dari opini dari pendapat atau kemauan dari follower event itu sih. Jadi ada dua komunikasi lah, arah gitu loh. Nggak cuman wah kita pengen buat bisnis nih, setuju juga, ini setuju juga enggak. Tapi kita tanyakan apa yang dimauin market gitu loh. Jadi kita langsung satu step lebih dekat ke market.
gitu loh. Ya. Jadi ini penting banget ya sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau buka bisnis, nanya dulu ke target marketnya ya. Yeah. Jangan so bikin tuh sepi nanti nggak ada yang beli. Gitu. Ini penting banget nih karena dia sudah melakukan namanya berarti customer insight, customer survey. Akhirnya jadinya kan match gitu kan. Orang maunya apa, nah lu kasih deh tuh. Makanya jadi rame. Nah, biasanya kan orang ngelakuin customer insight begitu bisnisnya udah ada. Sekarang udah keluar modal dan lain udah telat. Nggak ada yang bisa diubah juga. Ya. Kalau kita lakuinnya sebelum kan jauh lebih. Benar. Harusnya lebih benar dan lebih baik. Karena pasti kelihatan lah ya buktinya ya. Nah sekarang gue mau nanya ke Iben nih, lu kenapa sih mau diajak bisnis sama dia? Kan pasti banyak juga kan yang ngajak, nggak mungkin cuma Richard dong gitu. Nah, kenapa sih lu mau diajak bisnis sama dia? Jujur lu Benin, jujur. Nah kan? Mungkin buat yang belum tahu kan, Richard kan sebelumnya juga udah ada bisnis F&B kan. Dan itu pun gue kenal gara-gara gue suka makan itu suka jadi produknya. gue suka makan produknya Richard itu. Terus waktu itu beberapa kali gue storyin, terus akhirnya kenalan, sempat ngobrol-ngobrol, terus waktu itu sempat pengen bikin hal yang lain juga, ada menu yang lain. Nah, terus pas diajak ngobrol yang terkait si bisnis F&B yang baru ini, gue waktu itu kayak tertarik gara-gara ya ada yang beberapa yang pernah ngajak gue join juga kan. Cuma gue tuh nggak mau, soalnya Richard dari awal juga bilang kayak yang gue cari itu partner yang emang kayak ngurusnya tuh di bidang marketingnya, di bidang kontennya, bukan cuma jadi kayak ya udah lu cuma jadi muka dari restoran ini doang. Itu yang biasanya ngajak gue tuh kayak gitu, kayak gue cuma mukanya doang, gue dipakai terus barangnya tapi gue nggak ada tahu barangnya idenya apa. Idenya nggak dimasukin, bisa masukin ide, nggak bisa masukin opini. Nah di sini waktu itu gue join gara-gara ya dari awal kita udah komit untuk ya kita masing-masing bakal, kita punya ekspertisnya masing-masing dan kita bisa ngasih opini kita masing-masing di ekspertisnya kita itu. Makanya kalau lu lihat di restoran ini ya nggak ada sama sekali muka gue, nggak ada sama sekali menu yang ada namanya Iben atau apa. Karena gue juga bilang ke Richard dari awal, gue maunya tuh orang kesini datang karena produknya, karena restorannya, bukan karena gue aja juga. Oh berarti gue kalau datang sini sebut Iben gak dapat diskon ya? Enggak, malah lebih mahal. Mahal. Gawat, berarti jangan bilang kamu followernya Iben. Oke, nah tapi berarti gini nih, kalau boleh gue sedikit simpulin ya, berarti artinya Iben tuh di sini bisa dibilang kayak chief marketing officer-nya gitu kali ya, kurang lebih ya, bener nggak? Jadi lu involve dari awal bisnisnya bahkan dari ya? awal. Jadi nggak cuma Ben tolong bikin orang tahu doang, bukan cuma gitu ya? Karena ya pas yang kita bikin campaign sebelum ini juga pun itu kita discuss juga, kayak gue discuss sama Richard, bukan karena gue discuss itu kayak ngerasa harus kewajiban ya, tapi mau nggak mau gue harus discuss karena gue bikin marketing campaign apa. Terus ternyata Richard dari sisi bisnis, itu nggak bisa, kan nggak mungkin terlaksana juga kan. Makanya dari awal gue juga kayak, wah ini emang ya gue bisa berkontribusi, Richard juga. Jadi kayak nggak cuma salah satu pihak yang kerja, dan gue juga mager kalau misalkan harus bikin restoran dan gue cuma jadi ya tadi yang cuma jadi muka doang gitu. Ya cuma di apa namanya ya? Jadi frontline, jadi depannya lah. Iyalah, cuma dikasih ini restorannya Iben, udah gitu dah. Oke, nah tapi gini, sekarang gue coba pengen masuk ke produk dulu deh ya. Nah, boleh nggak sih diceritain dong cerita awal mula terciptanya ya? Tadi kan oke nih lu bikin survei lah kurang lebih ya. Lu maunya apa? Ayam. Lu maunya apa? Nah, boleh nggak diceritain step per stepnya dong gitu? Dari ide awal gitu kan, kalau kita mau bikin restoran, baiknya apa? Ayam tadi kan jawabannya. Terus tolong diceritain si rentetannya sampai akhirnya jadi gitu loh. Oh bisnisnya kayak gini gitu, sambal bakar. Gimana? Kalau gue tuh pas join, yang pas Richard udah kontak gue, itu kan udah semi udah kayak ada yang di prepare gitu, tapi belum final ya kita ini ya. Nah jujur ya kalau nanya produknya sendiri apa dan kenapa bisa sampai gitu, pertama dari yang riset ke audience, kedua tuh kita waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga, kayak kita mikir orang akhir-akhirnya juga kalau bingung akhir-akhirnya bakal makan ayam, Daily food lah ya. Iya. Dan kita pengennya tuh bikin itu yang dimakannya bisa 3-4 kali seminggu. Dan ya development produk mungkin Richard yang lebih paham terkait si apa yang dilakuin. Kalau dari sisi gue yang gue lakuin waktu itu ya, kita food test, dan itu kita food test berlima, dan itu 30 menu sampai 3 kali, jadi kayak udah bener-bener ya pasti enak. Ya. Karena waktu kita
tanya ke audiens juga sebenarnya kita nggak mentah-mentah banget supaya apa ya, supaya kita nggak apa ngefilternya lebih gampang lah. Ya. Dan kita punya datanya juga kan, data penjualan paling besar tuh produk apa sih di Indonesia, produk apa sih yang disukain oleh market. Jadi kita pilih juga nggak ngasal juga gitu. Jadi kita based on data lah. Jadi jangan sampai kita bergerak by asumsi orang-orang kan. Orang-orang mungkin berasumsi bahwa makanan yang dibakar enak, tapi datanya mendukung nggak gitu. Jadi kita klopkan juga antara data yang kita punya sama audiens yang demand yang diminta oleh audiens gitu sih, supaya ngeklop aja sih Karita. Biar pada saat lu keluarin booming kayak gitu ya. Nah, terus mau nanya lagi nih, itu kan dari ngomongin soal produknya. Nah, gimana nyambungin sama cara event mengkampanyekan? Maksudnya gini, kan pastinya kan produk enak sesuai insight itu udah sesuai jalur tuh. Tapi kan produk enak, tempat yang asik gitu kan, pricing yang cocok, tetap aja nggak akan works kalau orang nggak dikasih tahu. Nah, itu boleh nggak diceritain dong cara event meng-switch on-nya gitu loh, sampai ini bisa jadi wow gitu kan, semua orang, wih apaan tuh, gue harus datang, gue harus ngeliput, gue harus makan, gue harus bikin konten di sini. Gimana tuh caranya? Sebenarnya kalau campaign itu sendiri simple sih, kayak tadi yang kita bilang, kita engage audience, karena kadang orang tuh sekarang ya, kalau yang gue lihat ya, gue ngeliat brand-brand F&B ya, terutama saya F&B, mereka tuh bikin campaign terlalu fokus ke dirinya mereka, kayak gue ada promo gede banget, gue ada ini penting banget, gue ada ini penting banget. Sedangkan gue sama Richard, kita selalu fokus setiap kali kita bikin campaign ya, campaign ini bukan tentang kita, tapi tentang si audiensnya itu. Makanya kalau dilihat-lihat videonya kita itu, kita jarang banget kayak malah meng-highlight-nya itu lebih ke makanannya atau tempatnya dan lain-lain. Kita malah meng-highlight itu kayak orang yang udah datang ke sini, acara-acara di sininya. Jadi ya fokusnya itu instead of kitanya malah ke merekanya. Dan ya gue sih ngerasa kalau misalkan campaign yang memedulikan yang nonton, pasti yang nonton juga akan lebih enjoy dengan campaign itu ya. Karena gue sendiri juga gitu. Kayak gue kalau ngeliat campaign ada F&B yang terlalu menggembar-gembarkan, mengwaw-wawkan produknya mereka, gue kayak ya lalu pede banget sih, emang sih gimana sih? Ya gue lebih prefer kayak ya udah ini campaign gue bukan tentang gue, lu cobain sendiri, kalau misalkan enak ya udah biar keluar dari suara lu aja. Oke, itu customer experience ya pengennya ya, pendekatannya ya. Oke, tadi kan udah ngomongin dari customer insight, kemudian dari macam-macam lah ya gitu kan, apa maunya konsumen dan kawan-kawannya. Nah, tapi sekarang gue pengen nanya dari sisi bisnisnya sendiri nih, mungkin ke Richard ya, lebih tepat nih. Tapi sebenarnya seberapa penting sih Chat ilmu bisnis kuliner, atau misalnya lu nguatin tim atau fundamental bisnis dulu sebelum akhirnya scale? Karena gue yakin lu pasti berencana untuk scale kan, nggak cuma satu tempat aja kan. Tapi seberapa penting, seberapa jauh lu menganggap ini penting, dan apa saja yang sudah lu siapkan untuk membangun fundamental ini? Oke, jadi sebelum gue lebih bahas ke fundamental, sebenarnya gue mau jabarin dulu nih, Karita. Sebenarnya timnya di Sambal Bakar, kalau dilihat itu udah banyak banget di dalamnya. Kenapa? Karena kita pengen setiap divisi itu fokus di bagian masing-masing. Gue nggak mau nanti kayak misalkan event nih, datengin masa dari segi campaign-nya dan sebagainya, datengin 3.000 orang nih, tapi supply chain-nya atau bahan bakunya cuman cukup untuk 500 orang gitu loh, kan bakal mental lagi gitu loh. Makanya semua divisi harus terkait lah, harus klop gitu. Gua paling penting di awal gue selalu ngomongin tentang supply chain, masalah stok di bahan baku, operasional dan sebagainya itu terpenting banget. Gue selalu siapin terlebih dahulu. Makanya pas event pengen buat campaign dengan timnya di marketing, gue selalu bilang datang orang kira-kira berapa orang ya? 3.000 orang, 5.000 orang. Nah, angka itu kita reduce nih ke tim operasional. Lu sanggup gak nih 3.000 orang dengan seating capacity misalkan cuma 150 orang misalnya per fit, dengan jam operasional 12 jam. Nyampe gak nih angkanya? Kalau nggak nyampe, targetnya ini bakal jadi dream aja, mimpi doang gitu loh. Cuman jadi angan-angan, wah gue pengen punya target 100 juta per hari. Caranya, metodenya nggak jelas gitu loh. Makanya itu selalu kita komunikasikan antara divisi supaya klop lah. Nah, yang paling terpenting adalah menurut gue ya, nggak cuma campaign untuk orang datang gitu, karena orang datang pasti datang ya kan, tapi gimana yang kata event bilang ke tim bahwa gimana orang bakal return ya, karena mungkin dari segi campaign bisa datengin day 1 sampai day 7 lah, A+7 lah ya, minggu pertama itu pasti rame banget. Tapi untuk buat antrian sampai 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bisnis sukses sampai 20 tahun, itu kembali lagi harus produknya. Makanya kita selalu kuatkan di operasional juga. Kita taruh tim-tim yang benar-benar operasional, benar-benar proper, benar-benar ngerti berapa orang sih yang standarnya untuk handle 3.000 orang, berapa sih layoutnya yang standar proper untuk bisa serving 3.000 orang per hari, berapa sih buffer stoknya untuk bisa
nyanggupin nih 3.000 orang per hari gitu. Itu yang kita planningin gitu supaya antara divisi semua terkait nih. Jadi idenya klop, jangan sampai cuma viral, karena banyak banget Salita viral bisnisnya tapi orang returnnya sedikit. Karena saat orang datang banyak komplain, orang nggak puas dan sebagainya. Kita paham, nggak mungkin ada zero mistake, tapi kita selalu bilang ke tim bahwa minimize untuk mistake. Jadi nggak mungkin ada zero mistake di operasional, apalagi di F&B, pasti nggak mungkin ada zero mistake. Tapi kita pasti untuk maksimalkan untuk meminimize mistake. Jadi misalkan contoh ada kesalahan juga kita selalu DM atau kita cari orangnya, nomor teleponnya berapa, kita hubungi. Kita nggak tanggung-tanggung, kita datengin rumahnya, kita kasih produk yang baru, benar nggak? Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang, oke lah ada kesalahan hari ini, semua orang kan nggak punya kesalahan kan? Tapi gimana cara untuk mereka apologize-nya, minta maafnya, gitu sih. Responsibility-nya seperti apa? Itu sih yang kita tekan untuk operasional. Supaya apa? Supaya orang tetap balik terus, supaya kita buka cabang pun tetap rame, tetap jaga standar kualitas dan sebagainya. Itu sih tadi. Oke. Berarti ya benar sih, emang penting banget. Kadang-kadang itu kan viral, ini bukannya mengecilkan ya, tapi kadang-kadang membuat viral itu bukan sesuatu yang apa ya namanya, kalau orang bilang rocket science ya, bukan sesuatu yang sulit banget gitu. Sebenarnya relatif lebih mudah. Tapi kadang-kadang memang kalau ngomongin bisnis kuliner, kadang-kadang begitu trafficnya datang, nah disitulah tantangannya. Semua orang bisa ngelakuin tapi nge-maintain-nya itu kadang. Iya betul. Nah makanya gue happy banget sih sebenarnya lo salah satu pebisnis kuliner yang sudah memperhitungkan itu ya, gitu ya. Dan ini kan, traffic ini kan udah 2 minggu lebih, udah 3 minggu kan? Dan gue selalu bilang mana tim operasional, tanya customer yang datang. Mereka udah datang berapa kali? Apakah cuma first time itu udah problem gitu? Kebanyakan udah 3-4 kali yang datang ke sini gitu. Jadi kita juga happy sebagai pemilik brandnya lah ya. Happy sebagai pemilik bisnis bahwa wah, dari segi kampanye berhasil, dari segi produknya juga orang suka nih gitu loh. Karena kita main level produk juga yang nggak terlalu action banget ya. Kayak misalkan banyak orang yang ngasih masukan kurang pedes banget sampai orang jerit, sampai orang pingsan kan. Emang itu bukan marketing kita gitu. Kita pengen buat orang yang makan bisa tiap hari. Yes, bayangin kalau misalkan pedes banget kayak misalkan mie apalah ya, yang level 100 misalkan ya. Dia lagi jam kantor sakit perut, dia mau pulang jam makan malam sakit perut, kan itu duduk problem gitu. Mungkin buat hype-hypean aja gitu. Makanya kita memang daily konsumsi aja sih. Iya. Kemarin sih sebenarnya pengen sedikit ngutip nih. Sebenarnya ada satu quotes yang menurut gue ini cocok banget nih ya. Kan bukan quotes gue juga by the way gitu kan. Quotes dari salah satu senior kita lah. Dia bilang bahwa marketing bring customer, but operation bring customer back. Jadi sebenarnya salah satu kuncinya itu adalah tadi mendatangkan konsumen memang tugasnya marketing untuk awal gitu kan. Tapi ketika membuat konsumen datang lagi itu harus experience dia dari dia turun di depan ke tempat parkir, diarahin ke meja makan, memesan, mengkonsumsi, bayar sampai dia pulang. Itu kan sebenarnya tugasnya operasional gitu. Jadi ya memang betul sih gitu at the end ya. Karena terbukti lah ya, gitu kan, terbukti trafficnya masih kelihatan di belakang setelah 2 minggu. Karena udah basi. Ya. Nah, lo harus nemuin unique selling point lo apa, dan itu yang harus lo gencerin. Cuma si unique selling point itu nggak boleh terlalu jauh dari core value lo sendiri. Jadi kayak harus ada garis tengahnya ini. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.